Oke, selamat sore semua Bapak Ibu. Di samping saya ini ada Bapak Bayu. Beliau di samping saya banyak sekali cerita-cerita beredar di luar bahwa Pak Niko ataupun PLN tidak punya saham di tambang beliau. Jadi ada informasi seliweran di luar bahwa tambang ini 100% milik Pak Bayu, bukan milik Pak Niko. Coba Pak Bayu boleh jelaskan Pak Bayu kebenarannya. Ya, selamat sore semuanya. Di sini perlu saya klarifikasi. Jadi untuk tambang yang khususnya bergerak di bidang pasir kuarsa dan silika, itu namanya PT Borneo Kuarsa Nusantara. Di situ salah satu pemegang saham mayoritasnya itu adalah Bapak Nicholas, gitu Pak Wong. Ya. Dan beliau juga termasuk komisaris utamanya dan jajaran direksi di situ. Nah, satu yang kedua, kenapa selama ini tambang ini kita belum jalankan atau belum operasional produksi? Karena kita perlu yang namanya eksplorasi, Pak. Itu ada tahapan-tahapan perizinan, terus kita juga pembebasan lahan-lahan masyarakat, terus kita juga perlu menyiapkan yang namanya jetty atau pelabuhannya. Nah, saat ini kondisinya sudah bisa katakan 80% dan bisa siap operasional produksi. Tinggal nanti selanjutnya seperti apa tergantung dari pihak Pak Niko untuk selanjutnya akan diproduksi seperti apa. Misalkan target-target kita mau bagaimana, misalkan untuk satu bulan mau produksi berapa ratus ribu atau berapa itu tergantung dari Pak Nikonya sendiri, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin selalu bertanya gosip-gosip di luaran, isu-isu di luaran bahwa tambang ini 100% milik Pak Bayu dan BLN itu tidak terlibat sama sekali, tidak punya saham sama sekali, atau Pak Niko berbohong, ngibul, penipu gitu ya Bapak Ibu. Bisa dengarkan langsung beliau. Pak Bayu berarti kalau misalnya orang mau ngelihat laporannya, pembuktiannya bahwa BLN ada sahamnya itu bisa Bapak Ibu? Bisa dan kapan aja kalau memang itu benar-benar diperlukan atau dari pihak direksi atau dari Pak Niko sendiri yang memintanya, kita akan siapkan semuanya. Dan satu yang kedua, apabila nanti salah satu anggota yang memang benar-benar tidak percaya, kita bisa fasilitasin ke Kalimantan. Ini legalnya, ini lahannya, ini tambangnya, kita bisa. Oke, Pak Bayu. Untuk potensinya juga nih Pak Bayu. Misalnya BLN kita akan kembangkan lagi, kita bangkitkan lagi Pak Bayu untuk bisa bangkit lagi. Kira-kira potensi untuk ditambang itu seperti apa Pak Bayu? Oh begini Pak, kalau kita kelola dengan baik, modal cukup dengan peralatan cukup, ini sangat-sangat potensial sekali untuk diproduksi. Kenapa saya bilang sangat potensial? Dari kita setelah mengadakan penelitian dari tim geologi, dari tim Surveyor Indonesia, lembaga negara yang resmi aja, dari 170 hektar dengan kedalaman rata-rata 1-3 meter aja itu bisa udah dapat 8 juta ton. Sedangkan lahan kita ini totalnya kurang lebih 700 hektar Pak Wong. Ya. Berarti potensinya luar biasa dong Pak Bayu. Potensi masih luar biasa. Sedangkan kedalaman batu bara sesuai hasil geologi, eksplorasi, geolistrik, kita semua ada data, dan ini bukan hanya cerita ngibul, cerita ngomong, masa ngomong kosong, semua terdata. Dan itu dari lembaga Surveyor Indonesia resmi Pak Wong. 176 hektar dengan kedalaman 1-3 meter itu udah 8 juta. Nah sekarang kalau sedangkan kedalaman pasir silika itu bisa sampai 5 dan 8 meter. Nah tinggal kita kalikan aja. Sedangkan 1 kubik pasir kuarsa itu hampir 1,4 ton. Jadi maaf, 1 meter kubik dengan 1 ton itu berbeda. Jadi 1 meter kubik kalau ditonasekan 1,4 ton. Ya. Jadi kalau memang ini dari pihak koperasi akan menggelontorkan suatu modal untuk peralatan, istilahnya untuk operasional produksi, ini sangat-sangat masih potensi Pak. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih nih Pak atas informasinya. Kan beredar di luar juga. Maaf ya Pak Bayu, jangan tersinggung. Wah, kalau Pak Bayu itu mafia. Hati-hati, nanti uang di BLN masukin ke sana semua tidak dipertanggungjawabkan. Nah, itu gimana Pak Bayu? Itu terima kasih sekali tuduhan itu. Tapi yang jelas dalam hal ini saya dengan Pak Niko ini sifatnya karena rasa kepedulian, pertemanan, dan di satu sisi memang kita satu naungan,
namanya kita udah satu perusahaan, berarti kan satu naungan. Jadi itu sah-sah aja orang mau ngomong apa, biar aja. Yang penting kita akan buktikan nanti. Dan di sini saya perlu tegaskan lagi bahwa PT Borneo Kuarsa Nusantara pemegang saham mayoritasnya Pak Niko, dan saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata ini, dan saya juga bisa buktikan. Nah, kalau masalah di luar suara sumbang suara apa ya, itu hak-hak mereka, dan saya mau ucapin terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya Pak Bayu. Terima kasih karena paling tidak ini menenangkan anggota. Paling tidak kita nanti saat BLN mau bangkit lagi sudah ada nih mesin uangnya gitu untuk bisa membantu kembali agar hak anggota bisa kembali bisa kita berikan lagi gitu loh. Oke, baik. Pak Wong, saya tambahin sedikit lagi ya. Memang kalau yang kita kerja untuk jangka panjang dan besar, ya memang kita di Pasir Kuarsa dan Selika. Nah, kebetulan saat ini saya ada nama PT Dewo Putro Maju Jaya. Saya udah bergerak di bidang batu bara. Udah lagi produksi. Kebetulan untuk izin angkutan dan penjualannya itu pakai PT Borneo Kuarsa Nusantara. Istilahnya namanya IPP. Nah, yang untuk Dewo Putro Maju Jaya itu namanya IUJB, Izin Usaha Jasa Pertambangan. Nah, saya hanya bisa memproduksi. Nah, nanti untuk penjualannya kayak IPP-nya, izin pengangkutan penjualan, itu menggunakan PT Borneo Kuarsa Nusantara, yaitu yang salah satu pemegang saham mayoritas dan komisaris utamanya itu Pak Niko. Dan saat ini tambang batubara ini sudah lagi mulai produksi. Saya lagi mulai jalan per tanggal 15 September. Nah, tapi namanya tambang itu kan nggak kayak jualan pisang goreng, Pak Wong. Ya. Kita perlu persiapan dulu, namanya land clearing, desain tambang, pembebasan lahan masyarakat. Tapi ini sudah kita lakukan. Kenapa? Saya Dewo Putro Maju Jaya sudah 80% memiliki peralatannya. Tinggal terus bermohon dan berharap dari pihak Pak Niko supaya bisa terus setidaknya menyiramin kita untuk menambah operasional produksinya, supaya produksi kita tuh bisa lancar dan jumlahnya banyak. Dan saya tegaskan di sini, kalau ini semuanya sudah lancar sesuai apa yang kita harapkan, sekarang bulan Oktober ya, Ya, November. Saya rasa akhir November pun kita sudah memiliki batu bara yang cukup, mungkin bisa 3-4 tongkang. Demikian Pak. Itu kalau dirupiahkan berapa tuh Pak? Ya sekarang kita nggak usah muluk-muluk karena GAR kita atau kalori kita kan cuma 4.500. Harga sampai di JT kurang lebih 630.000. Kita jangan bicara dolar lah, 630.000. Ya sekitar kita ada profit kurang lebih sekitar 180.000 per ton profit keuntungan. Nah, tinggal nanti pembagian antara saya dengan koperasi atau dengan Pak Niko, yaitu sesuai presentasi di situ. Misalkan 60-nya punya BLN atau punya koperasi, yang 40-nya punya kita. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu atas informasinya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Agar semua informasi yang sangat ini negatif yang berseliweran di mana-mana, isu-isu berkembang bahwa BLN sudah tidak punya aset apa-apa lagi, ini bisa membuktikan ke teman-teman semua bahwa ini potensinya bagus ke depannya Pak. Sangat bagus. Satu lagi saya mau tanya, kira-kira nih Pak, asetnya BLN Pak, kalau nilai di Bapak ada berapa sih Pak? Kan yang beredar katanya ada 1,4 T, 10 T, berapa T. Nah, berapa Pak sebenarnya Pak? Nah sekarang begini Pak, kita nggak usah bicara muluk-muluk. Dari 700 hektar tanah ini, kita dalam dari 170 hektar aja sudah ada 8 juta ton dengan kedalaman 1 sampai 3 meter. Nah sekarang nggak usah muluk-muluk, kalau kita 1 hektar ada pasir kuarsanya 20.000 ton aja, kali 700 ton udah berapa? Kali 700 hektar sudah berapa? Nah, kita nggak usah muluk-muluk karena sekarang harga pasir silika lagi turun Pak Wong. Ya. Dulu sempat $35 FOB vessel, ini pasaran ekspor. Nah, sekarang pasaran lokal FOB tongkang hanya tinggal 280.000. Ya. Nah, sekarang kita nggak usah muluk-muluk, cost produksi kalau di pasir silika lebih murah banget ketimbang di batu bara. Kenapa? Karena pasir silika itu sifatnya tinggal sedot aja, itu kan pasir. Yeah. Beda kayak batu bara Pak Wong. Jadi kita bisa profit paling tidak saat ini Rp100.000 per ton. Lah kalau dalam 700 hektar ini kita nggak usah muluk-muluk, ada 100 juta ton aja. Itu kali-kalikan sendiri. Saya rasa mungkin bapak-bapak ibu Yeah. ini sudah bisa Paham, ngitung paham. karena Ya, sebagian mungkin orang sekolah dan orang pintar. Ya. Nah, gitu aja.
Tapi yang jelas apa yang saya bicarakan sore ini bisa dipertanggungjawabkan secara legalnya. Dan kapanpun juga bisa dibuktikan. Apalagi kalau ada yang mohon maaf yang masih kurang percaya atau mungkin masih ragu-ragu, ya kapan aja bisa boleh cek ke lokasi. Gitu, Pak Berarti Wong. bersedia Pak kalau Sangat bersedia dan saya fasilitasin. Kalau nggak punya duit saya belikan tiketnya. Oke. Tapi jangan banyak-banyak orangnya. Oke. Kalau sekali datang 1.000 ya nggak mampu saya. Oke. Kan pesawatnya juga nggak muat kali Ya, Pak Wong. oke. Terima kasih ya Pak Bayu ya Ya. atas informasinya. Saya akan share ini nanti ke teman-teman biar teman-teman Monggo. tahu ya Pak Bayu ya, Monggo, boleh Pak silakan, Bayu ya. Pak. Jadi Monggo, tidak ada fitnah, tidak ada lagi semua isu-isu negatif. Jadi anggota tahu bahwa BLN masih punya kesempatan untuk bangkit lagi. Sangat asal, mohon maaf Pak, tak garis bawain sekali lagi. Modal yang cukup, dikelola dengan profesional, alat yang mumpuni, kebetulan pasar lokal banyak sekarang. Ya. Udah, itu aja Pak. Oke. Itu Pak Bayu ya. Siap. Terima kasih Pak Bayu atas informasinya. Buat teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri, bisa menelaah sendiri. Jadi nanti jika teman-teman nonton ini semua bisa tahu apapun informasi di luar yang beredar, apapun itu isu-isu negatif, langsung dengan narasumbernya. Oke. Selamat siang. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya bersama dengan Bapak Nikolas Nyoto Prasetyo sebagai Ketua Pengurus Koperasi Bahanal Lintas Nusantara. Hari ini saya mau menjelaskan ya, yang selama ini mungkin kita nggak ada yang tahu juga tentang sebab musababnya kenapa Koperasi Bahanal Lintas Nusantara atau BLN jatuh terpuruk. Ya, hari ini pun saya baru tahu persis semua kejadiannya setelah Pak Niko membuka semua data-datanya ada di sini, nanti semua akan dibuka Pak Niko. Yang selama ini Pak Niko tidak mau buka karena beliau mungkin merasa tidak nyaman untuk membukanya atau malu, dan hari ini saya akan cerita sedetil-detilnya dan saya paham kejadiannya ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit tentang ini, nanti biar Pak Niko yang akan menjelaskan detailnya, tetapi saya jelaskan dulu. Pak Niko itu sebenarnya, saya garis besar nanti Pak Niko akan jelaskan, akun Bitcoin-nya atau BTC-nya dan akun dan yang lainnya atau walletnya, kripto ya, walletnya itu dihack Bapak Ibu di akhir Desember 2024. Kurang lebih saat itu Bitcoin-nya ada 3.300-an, kurang lebih ya Bapak Ibu. Berikut yang lain-lain lagi, kripto yang lain lagi. Nah, totalnya saat itu ada 5 triliun lebih. Itu per akhir Desember 2024. Saya pernah buat voice dulu bahwa ada seorang sahabat saya, Pak Hengki, bertemu beliau di Desember 2024. Pak Hengki saat itu melihat akunnya Pak Niko ada 3 triliun lebih. Dan itu benar Bapak Ibu. Sewaktu itu di awal-awal Desember atau pertengahan Desember, memang Pak Hengki bertemu Pak Niko di Kalimantan. Dan Pak Niko sempat menunjukkan walletnya, salah satu walletnya ya, ditunjukkan masih ada akunnya kurang lebih memang 3 triliun lebih saat itu. Nah, di akhir Desember walletnya ada berapa Pak walletnya yang kena Pak? Jadi gini Pak Wong Ya ya. boleh. Ya. Jadi di wallet itu isinya kan nggak hanya BTC. Ya. Jadi ada banyak koin ya. Ya. Ada SHIBA, ada USDT kan gitu. Ya. Ya kalau BTC-nya ada, BTC-nya aja itu kurang lebih 3.300-an tadi. Ya. Ya, itu BTC-nya, dan harga BTC di bulan Desember itu 1,5 miliar. Ya. Nah, belum yang aset-aset digital yang lainnya kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya bersyukur bisa ketemu Pak Wong dan teman-teman yang lain, bahwa sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan di pra-RAT, mungkin banyak orang tidak memperhatikan ya, karena saya akan menyampaikan segala sesuatunya di forum yang resmi kan gitu. Tapi hari ini saya bisa ketemu Pak Wong, saya bawa data ya. Ini sebelum ada si Pintar ya, ini akun trading saya, Pak Wong bisa lihat ya, di bulan Desember 2017 ya, tanggal 5 ya,
saya barusan deposit BTC ya, senilai 147 juta. Ya. Ya, ini sekitar kurang lebih 6.000 BTC. Ya. Karena waktu itu harga BTC masih 290 juta dan kurs dolar waktu itu 13.500. Nah, kemudian tadi di tahun 2023 saya kedatangan seseorang yang mengaku bahwa orang ini orang kaya. Saya ditunjukkan akun-akunnya dan semuanya lab. Ketika dia pencet, dia buka semuanya lab. Maka saya percaya dan dia katakan bahwa aset-aset yang dia pegang itu punyanya leluhur kita, Nusantara. Maka dia katakan bahwa aset ini akan pulang dengan wadah yang pakai nama Nusantara, dan kebetulan waktu itu kita semua perusahaan kita pakai nama Nusantara ya, dengan Dinasti Nusantara Group. Kemudian kami membuat perjanjian notaris. Jadi membuat perjanjian notaris bahwa uang itu akan dibawa ke Indonesia dengan kita menunjuk lawyer yang ada di luar negeri. Biaya lawyernya itu waktu itu $100.000, jadi sekitar 1,6 miliar. Saya sudah bayar, ya, ini di hadapan notaris anggota BLN juga. Nah, kemudian kita tunggu, ini nggak jalan-jalan ini. Seperti yang dia janjikan katanya dalam waktu sebulan, 2 bulan sudah landing. Tapi berbulan-bulan tidak datang, tidak kunjung ada pentransferan masuk. Akhirnya dia katakan, Mas, sambil nunggu uang itu masuk, saya akan bantu kelola aset-asetnya Kamas yang berupa digital. Saya akan bantu tradingkan. Akhirnya karena dia juga tunjukkan akun tradingnya yang jumlahnya juga sangat besar, akhirnya saya setuju gitu. Karena Bapak sekalian, waktu itu saya setiap hari banyak tamu, saya hampir nggak punya waktu untuk trading. Nah, ini ada penawaran untuk bantu trading ya. Nah, disitulah sumber bencananya, karena waktu itu dia katakan, Mas, untuk trading yang bagus supaya real time ya, Mas Pras, Mas Niko harus sewa server di Yuki. Nah, akhirnya saya sewa server atas nama dia ya, selama 2 tahun. Nah, Bapak sekalian, kalau akun-akun saya dan itu server yang pegang dia, ibaratnya apa? Ini jantung saya ini udah dikuasai. Artinya hidup mati saya ada di tangan dia. Ya. Jadi ini sumber awal dari bencana tadi. Ini Pak Wong bisa lihat di bulan Mei 2024, salah satu akun trading saya di seberapa Om? 81 juta. 81.811 ya. 688 Ini salah satu US dollar ya. salah satu akun saja. Isinya gini ya. Ini bulan Mei 2024 ya. Ya. Ini WA dari salah satu broker ya. Ini ya Bapak Ibu. Jadi bulan Mei 2024 ya, ada 81 juta sekian lah US dollar. Ya. Ini akunnya Bapak Paniko. Iya, ini salah saya, satu iya. Ya. Ya, ini salah satu aja ya Bapak Ibu. Ini baru salah satu akun loh. Ya, terus Pak. Ya. Nah. Jadi bencana timbul akhir tahun. Jadi Bapak sekalian, kalau namanya wallet itu ada frasa ya, frasa dari terdiri beberapa kata panjang itu. Saya ada 2 handphone yang sudah tidak saya pakai, hanya khusus menyimpan frasa wallet dan Google Authenticator. Jadi 2 handphone udah nggak saya pakai, hanya khusus menyimpan itu. Nah, di akhir tahun tiba-tiba handphone saya ini semuanya kena hack. Jadi yang kayak kembali ke setelan pabrik. Jadi kereset ulang. Akhirnya kami udah nggak bisa buka, ya. Bahkan ada satu yang tak suruh salah satu anggota kita juga yang mendampingi saya waktu itu untuk datang ke counter untuk membuka tadi, juga ternyata nggak bisa. Nah, Bapak sekalian, saya waktu itu kenapa saya belum sampaikan, saya belum ngomong. Pertama, saya masih berusaha untuk memulihkan ya, dengan cara saya. Dan tentunya saya juga malu. Jadi ini kondisi yang sebenarnya Pak Wong. Jadi maaf kalau saya belum bisa menyampaikan waktu itu dengan detail. Tapi di perairan kemarin saya sudah sampaikan sebetulnya. Nanti Bapak sekalian, dengan kita bertemu dan ada wacana untuk penggantian pengurus dan penguatan tim KPK untuk mengelola aset. Tadi Pak Wong sudah tak tunjukkan data aset kita.
Ya, kenapa ini juga belum tak publish, tapi tadi Pak Wong sudah membaca semuanya, disaksikan oleh beberapa pengurus cabang. Saya mau sampaikan bahwa aset BLN itu dengan kewajiban yang sekarang ini masih besar asetnya. Ya, maka saya berharap nanti dengan pengurus yang baru, dengan tim KPK yang solid, yang powerful, yang bereksekusi, aset-aset dikelola dengan baik, dan saya menyerahkan semua asetnya kepada pengurus yang baru dan juga tim KPK yang powerful. Karena aset kita tadi, ya, kalau dikelola dengan baik bisa menyelesaikan bahkan lebih. Ya, gitu Pak Wong ya. Ya. Sebentar saya jelaskan lagi mungkin Bapak Ibu. Tadi jadi menyangkut tadi lagi tentang Bitcoinnya. Sewaktu tadi dihack ya Bapak Ibu, frasanya hilang, Pak Niko hilang itu frasanya. Itu nilainya saat itu per saat itu di atas 5 triliun, jadi 5 triliun sekian Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita hitung per hari ini kurang lebih hampir 7 triliun. Kalau harga sekarang. Ya, harga sekarang kalau masih ada 7 triliun. Jadi sebenarnya kalau kondisi ini Bapak Ibu, kalau saat itu Pak Niko akunnya tidak dihack ya atau tidak diambil, tidak dicuri, meskipun semua proyek-proyek yang saat ini ada di Indonesia nggak jalan, tapi dengan masih punya uang 7 triliun, BLN akan tetap jalan Bapak Ibu. Begitu. Nah, tapi ini karena Bitcoinnya semua, bukan Bitcoin saja, semua wallet ya, Ya, Pak. semua wallet, Semua aset kripto. kriptonya semua yang di wallet itu hilang total ya Pak. Hilang total. Jadi Hilang total. karena tadi Prasa dan Google Authenticator semuanya hilang ya. Ya Bapak Ibu. Jadi kondisinya, nah ini saya baru tahu hari ini karena saya tekan Pak Niko untuk, ayo Pak Niko jujur untuk cek berapa koinnya, dan Pak Niko buka semua. Oh sebentar, tadi ada foto ininya, sebentar Pak ya. Paspor ya. Paspor orang yang mengambil itunya. Indikasi ya, artinya Ya, kita nggak ya, bisa Pak Niko tidak berani menjudge, judge, tapi kenapa Pak Niko dasar indikasi? ya karena tadi Karena sewa server tadi servernya loh. di ini ya. Server atas nama dia kan. Ya, Kan sama ini. Saya transfernya ke sama dengan namanya sama ini. Ya. 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 Nama di servernya sama. Ya. Nah, Oke, ya. jadi begini Bapak Ibu. Dan di perjanjian juga sama ini, ada perjanjian atas nama dia juga. Ya, perjanjian juga atas nama ini ada. Ya, ini dengan saya ya. Saya jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Jadi ya Bapak Ibu, kalau di dalam dunia trading Bapak Ibu, jika kita sewa server, akun kita ada di server, di server tersebut Bapak Ibu, yang pemilik server itu bisa mengotak-atik semua Bapak Ibu. Nah ini memang ada kelalaian di Pak Niko Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu Pak Niko akan cerita di, katakanlah mungkin tidak di Desember tapi di Januari atau Februari bercerita kepada kita saat itu, mungkin kita saat itu nangis bareng-bareng Bapak Ibu karena kita stres sama-sama. Tapi saya percaya saat itu mungkin kita akan bekerja sama lagi, bangkit. Nah sekarang kan sudah banyak nih hujatan-hujatan ke Pak Niko, termasuk saya pun menghujat karena kan saya marah kan karena Pak Niko kita tunggu sudah sampai 7 bulan. Saya pribadi berat memang Bapak Ibu untuk kembali bangkit, tapi masih ada harapan Bapak Ibu. Karena dalam hidup Bapak Ibu yang penting masih ada harapan. Kalau tidak punya harapan lagi udah susah Bapak Ibu. Dan saya percaya dengan aset yang masih ada, dengan persatuan, meskipun berat tapi kita bisa lagi Bapak Ibu bangkit. Yang penting apa? Kita masih punya semangat, masih punya harapan Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi menurut saya Bapak Ibu sekarang saya tahu berat Bapak Ibu yang punya hutang, yang ditagih. Saya ngerti karena saya pun merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Ada kondisi berat di dalam diri kita semua. Tapi masih ada harapan Bapak Ibu. Ya, kita bergandengan tangan, mungkin kita nangis nih Bapak Ibu. Setelah dengar ini Bapak Ibu, nangis sedih. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu, masih ada harapan Bapak Ibu. Masih ada harapan, itu yang paling penting dalam hidup kita. Saya percaya kita berjuang sama-sama lagi, kita bangkit bersama-sama lagi. Saya percaya kalau kita jadi new BLN lagi bangkit Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu kita bangkit sama-sama lagi bergandengan tangan. Yang penting bersatu Bapak Ibu. Ya. Jangan ada lagi kelompok ini, kelompok itu. Pecah-pecah ya. Ya. Selama ini
kalau begini Pak Niko, boleh nggak sekarang Pak Niko kalau ada anggota yang mau ketemu Pak Niko, mau seperti dulu lagi, mungkin mereka ada curhat-curhat, mau nangis, mau apa, Pak Niko welcome nggak dengan mereka? Sangat welcome. Mungkin karena beliau stres, beliau malu, mungkin beliau berpikir bisa mengatasi sendiri, sampai akhirnya berbulan-bulan kita terpending semua, kita semua depresi, timbul kemarahan, caci maki semua keluar. Tapi hari ini semua saya anggap sudah clear. Saya juga berat Bapak Ibu, berat sekali saya juga. Bukan nggak berat, saya sangat berat Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi saya masih punya harapan, ya anggaplah saya bertahan 2-3 bulan, setelah itu kita akan bangkit lagi. Bangkit lagi, ya.